kakak abang, om tante, adik-adik, kalian jangan mengimpor barang kalau tujuannya cuma untuk mendapatkan harga yang murah ya. Kalian jangan mengimpor barang kalau tujuannya cuma untuk dijual kembali. Jangan tergiur dengan iklan-iklan impor itu. Bisnis impor tidak seindah seperti yang diceritakan. Karena kalau bisnis impor seindah itu, kenapa tidak mereka saja yang melakukannya sendirian? Biar mereka kaya raya sendirian. Oh, atau biar kaya bareng-bareng. Karena kalau memang benar seperti yang diceritakan, semakin banyaklah orang-orang kaya di Indonesia tercinta. Karena kalau benar seperti yang diceritakan, semakin sedikitlah pengangguran. Berhenti dulu berpikir untuk mengimpor barang. Mengimpor barang hanya sebagai sebuah kendaraan yang kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Tentukan dulu apa yang jadi tujuanmu mengimpor barang. Itu fundamental, kawan-kawan. Buang fokus-fokus pada eksternal. Fokuslah ke dalam diri sendiri dulu. Jadi poin utamanya adalah tentukan dulu apa yang jadi tujuanmu. Barulah gunakan mengimpor barang sebagai kendaraannya. Mari kita beranalogi. Di benak kamu, di pikiran kamu punya rumah impian. Dan kamu sudah punya uang dan punya lahan untuk ngebangun rumahnya. Dan kamu harus mewujudkan rumah impian tersebut. Untuk mewujudkan rumah impian tersebut, hal yang pertama harus kamu miliki adalah desain rumahnya, gambar rumahnya. Yang nggak setuju, tinggalkan video ini. Jadi ketika kamu sudah punya desain rumahnya, kamu udah tahu harus berbuat apa. Membangun bisnis pun demikian. Kamu harus punya desain bisnisnya. Apakah di dalam desain bisnisnya itu dibutuhkan importasi? Apakah di dalam desain bisnisnya tersebut dibutuhkan impor barang? Jadi kita bisa bilang kalau desain bisnis ini adalah sebuah rencana bisnis atau bisnis plan. Dan bisnis plan ini adalah fundamental. Di dalamnya ada visi, di dalamnya ada misi, di dalamnya ada value atau nilai. Dan saat kamu sudah menetapkan apa yang jadi tujuan bisnismu, di situ kamu tahu harus berbuat apa. Kita buat contoh. Misalnya selama ini kamu jualan mainan anak-anak. Apakah tujuanmu mengimpor barang adalah untuk membeli mainan anak-anak lalu dijual kembali di sini? Di Indonesia tercinta? No, tidak. Itu bukan tujuannya. Apa tujuannya? Tujuan bisnismu adalah mengedukasi anak-anak. Lewat apa kamu mengedukasi mereka? Lewat mainan-mainan yang kamu jual. Kendaraan kamu untuk membeli mainan tersebut lewat impor. Kalau kamu tidak mengimpor barang, apakah kamu masih bisa mengedukasi anak-anak melalui mainan? Masih bisa. Kamu bisa membelinya dari pemasok lokal yang ada di Indonesia. Jadi clear, jelas tujuanmu mengedukasi anak-anak. Lewat apa? Lewat mainan. Dari mana kamu bisa dapatkan mainannya? Dari impor. Dari domestik. Fundamental. Selanjutnya, jika kamu memang harus mengimpor barang untuk mendapatkan sesuatu yang mendukung tujuanmu, kamu harus pahami framework-nya. Di situ ada perdagangan internasional loh. Impor barang itu bagian dari perdagangan internasional. Nah, ketika kita berbicara tentang perdagangan internasional, minimal kamu tahu dua hal aja. Apa itu? Yang pertama adalah Incoterms, International Commercial Terms. Yang kedua adalah HS Code, Harmonized System Code. Kamu sebagai pembeli, saya sebagai penjual. Kamu tanya saya, berapa harga barang yang akan kamu beli? Saya akan jawab, 30 US dollar EXW. Saya akan jawab, 50 US dollar FOB. Saya akan jawab 1 juta US dollar CIF.
EXW, FOB, CIF, inilah yang disebut dengan Incoterms, International Commercial Terms. Ya minimal kamu tahu itu dulu lah. Yang 3 ini aja kamu tahu. Aku tambahin satu lagi. DDP. 1.500 US dollar DDP. Lalu kamu juga harus tahu HS Code. Sekedar informasi aja. HS Code itu adalah kunci dari segala kunci keberhasilan kamu mengimpor barang. HS Code itu semacam pengklasifikasian nomor. Bahasa sederhananya nomor barang deh. Contoh, ini ada mouse. Mouse ini ada kode barangnya, ada nomor barangnya. Dari manapun kamu beli mouse, dari Cina, dari Afrika Selatan, dari Korea, dari Zimbabwe, dari mana-mana lah pokoknya, kode barangnya ini sama semua. Nomor barangnya sama. Dari mana kamu tahu kode-kodenya? Dari mana kamu tahu nomor barang ini? Dari penjual barangnya. Ya udah, minimal 2 itu aja kamu tahu lah. HS Code, Incoterms. Itu kan framework ya. Tadi kamu udah punya fundamental. Sekarang kamu pahami framework. Ketika kamu mengimpor barang, berarti kamu harus memahami regulasi impor yang ada di Indonesia. Dan ketika itu kamu lakukan, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus tahu bagaimana cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang kamu impor. Mungkin kamu akan ngedumel, "Alah bang, aku juga belum punya PT, belum punya CV untuk ngimpor barang. Aku masih pakai jasa forwarder, bang." Sah-sah aja kamu pakai jasa forwarder. Tapi aku punya pertanyaan, gimana kamu bisa nawar harga yang dikasih si forwarder? Sementara kamu nggak tahu berapa besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar atas barang impormu. Bagaimana kamu harus menawar si forwarder, sementara kamu nggak tahu informasi berapa sih ongkos kirim dari luar negeri ke Indonesia? Berapa sih ongkos kirim kontainer dari Cina ke Indonesia? Gimana kamu mau nawar forwarder? Oh iya, kamu tahu nggak kalau orang perorangan yang belum berbadan usaha pun bisa kok ngimpor barang? Ada kok dasar hukumnya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2023 membolehkan kita ngimpor barang. Kamu bisa baca sendiri PMK 96 tahun 2023-nya nanti. Jadi kamu nggak usah mimpi yang aneh-aneh dulu lah tentang mengimpor barang ini kalau kamu tidak mau memahami framework-nya. Udahlah kamu nggak punya fundamentalnya, nggak ngerti framework-nya, tapi mau ngimpor barang. Itu sama aja kayak berenang di lautan luas tanpa arah. Oke? Kamu pelajarin. Kamu memang benar-benar harus mau belajar. Nggak usah fokus pada hal-hal eksternal dulu. Fokus dulu ke dalam diri. Fokus dulu ke dalam diri. Isi dengan ilmu pengetahuan. Isi. Dan kalau kamu adalah tipikal pembelajar yang harus ada motivatornya, saya bisa. Mau jualan ludah dulu. Kalau kamu ingin menghemat waktu belajarmu, saya bisa membantu kamu. Saya bisa memfasilitasi kamu memahami bisnis impor dari awal sampai akhir. Dan kalau kamu siap, di deskripsi video ini ada sebuah link yang akan mengarahkan kamu dan saya bertemu dalam sebuah one-on-one private mentoring bangun bisnis impor. 8 kali pertemuan, kita akan bahas fundamental, kita akan bahas framework, dan kita akan langsung bahas teknisnya alias prakteknya. Oke, nggak apa-apa dong. Tapi kalau kamu mau belajar sendiri, monggo. Banyak video-video saya yang mengedukasi tentang importasi. Tapi kalau kamu masih mau belajar sendiri pun nggak masalah. Kalau kamu punya banyak waktu untuk belajar, ya nggak masalah. Karena kan di sini yang dibeli adalah waktunya. Kamu mempersingkat waktu belajar kamu. Karena ada keterpaksaan, ada keharusan. Karena kamu sudah bayar saya harus push kamu. Hei, ayo belajar. Hei, ayo kita Zoom. Hei, ayo kita Zimit. Hei, ayo kita one-on-one mentoring. Gitu dia. Oke? Nanti saya jelaskan lagi hal-hal berikutnya tentang bisnis impor ini.